7 fakta tentang Yesus ditemukan hanya dalam satu ayat Alkitab. Mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa ada 7 fakta tentang Yesus Kristus hanya dalam satu ayat Alkitab saja? Nabi Yesaya bernubuat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah penjelasan masing-masing predikat tersebut yang merujuk pada Yesus Kristus. 1. Seorang anak telah lahir. Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga adalah peristiwa besar yang disambut sukacita. Namun Nabi Yesaya menyebut secara khusus bahwa akan ada seorang anak yang berbeda akan lahir ke dunia. Nubuatan ini disampaikan hampir 700 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus yang terjadi melalui proses kelahiran sebagaimana bayi manusia di seluruh dunia. Namun Nabi Yesaya menyebutnya seorang anak telah lahir, bukan akan lahir, yang menekankan pada kepastian penggenapan firman Tuhan tersebut. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, Tuhan, sudah datang sebagai manusia. 2. Seorang putra telah diberikan. Meski Yesus Kristus lahir sebagai manusia, namun Yesus juga adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri. Tuhan memutuskan untuk datang ke dunia sebagai manusia melalui kelahiran yang ajaib tanpa persetubuhan laki-laki dan perempuan. Benih ilahi dari Roh Kudus ada pada Yesus Kristus. Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai pemberian terbaik bagi umat manusia agar beroleh hidup yang kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. 3. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tuhan berjanji kepada Raja Daud, Raja Israel dalam 2 Samuel 7 ayat 16, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Janji Tuhan itu digenapi dalam Yesus Kristus yang lahir sebagai keturunan Daud. Nabi Yesaya menunjukkan otoritas Yesus Kristus atas segala pemerintahan dunia yang akan digenapi pada akhir zaman kelak, seperti yang ditulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. 4. Penasihat ajaib. Tidak ada yang dapat menjadi penasihat terbaik bagi manusia selain dari Sang Pencipta manusia itu sendiri. Tidak ada yang dapat memberikan nasihat yang ajaib selain dari Yesus Kristus, yang adalah hikmat itu sendiri. Pada usia 12 tahun saat berada di Bait Suci di Yerusalem, Yesus bertanya jawab dengan para ahli Alkitab. Lukas menulis, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Rasul Paulus dalam Kolose menulis, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Elohim, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, jika Anda memiliki Yesus Kristus, maka Anda memiliki harta hikmat dan pengetahuan yang berguna dalam menjalani hidup ini. 5. Elohim yang perkasa atau El Gibor. Pujian tentang Tuhan yang perkasa beberapa kali muncul dalam Alkitab Yahudi atau yang kita kenal sebagai Alkitab Perjanjian Lama. Ayub 36 ayat 5 misalnya tertulis, "Ketahuilah, Elohim itu perkasa." Atau Yesaya 10 ayat 21, "Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Elohim yang perkasa." Nabi Yesaya bernubuat tentang keilahian Yesus Kristus sebagai manusia sekaligus sebagai Tuhan yang perkasa. Di hadapan Yesus Kristus inilah semua manusia bertobat untuk memperoleh hidup yang kekal. 6. Bapa yang kekal. Saudara, bangsa Israel sangat memahami konsep Tuhan sebagai Bapa. Israel disebut Tuhan sebagai anak sulung,
Saat Nabi Musa diutus bertemu Firaun, Tuhan berfirman, "Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," dalam Yohanes 10 ayat 30. Kekekalan Yesus dipertegas sendiri oleh Yesus. "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Wahyu 22 ayat 13. Saudara, hidup yang kekal yang dijanjikan Yesus Kristus hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang juga kekal. Tidak mungkin ada hidup yang kekal di luar Bapa yang kekal. 7. Raja Damai. Damai atau Shalom yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus dan hanya bisa terjadi karena Yesus Kristus. Pengertian Raja Damai dalam nubuatan Yesaya ini memberikan orang percaya kepastian pada 3 hal. Pertama, Yesus mendamaikan kita yang berdosa dengan Bapa, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 2. Yesus memberikan damai saat hidup di dunia. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Ketiga, Yesus memberikan damai sejahtera bagi dunia. Damai sejahtera abadi ini hanya terjadi kelak ketika Yesus memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Inilah nubuatan yang sedang dinantikan oleh kita semua, orang percaya Yesus. Saudara, dari Yesaya 9 ayat 6, 1 ayat saja, Tuhan mendeskripsikan tentang Yesus Kristus dengan segala atributnya yang luar biasa. Kita patut bersyukur untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti video edukasi edisi spesial Natal dari faktaisrael.com. Terima kasih Anda sudah membagikan video ini. Salam damai dari Fakta Israel.